Selain pengakuan soal kekuatan Indonesia, pandit Malaysia ternyata juga takut jika seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini didasari atas progres Indonesia yang semakin hari semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Oke, betul tuh. Indonesia mantap. Bahaya juga nih. Bahaya juga itu mungkin katanya. ke World Cup nih. Lebih lanjut, tak mau kalah dengan Indonesia, Malaysia kini coba meniru dengan langkah yang dilakukan oleh tim Garuda. Salah satu hal yang coba dilakukan Malaysia adalah mencari pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Kini sudah ada beberapa nama yang masuk ke dalam kandidat. Mereka adalah Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys yang sangat menarik untuk kami reaksi guys. Oke, langsung saja ke judul video reaksinya guys. Malaysia takut jika Indonesia ke Piala Dunia. Kenapa takut? Saat Malaysia akui kekuatan timnas dan siap menirunya. Malaysia iri dengan timnas siap kopas cara STJ. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut? Yuk guys, langsung saja kita simak videonya sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk guys, langsung saja kita klik. Oke guys, Malaysia takut jika Indonesia ke Piala Dunia. Saat Malaysia akui kekuatan pada babak timnas dan kualifikasi Piala Dunia yang lalu, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang meraih kemenangan. Kemenangan yang membuat skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan itu ternyata menjadi perhatian dari beberapa pandit Malaysia. Mereka tampak kagum sekaligus mengakui kekuatan terbaru dari skuad Garuda. Selain kagum, mereka ternyata juga takut jika suatu saat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lantas bagaimana ceritanya? Ya guys, ini adalah jawabannya. Lantas bagaimana ceritanya guys? Gimana jawabannya? Saat pundit Malaysia memuji perkembangan pesat timnas Indonesia. Ya, saat ini ada beberapa negara ASEAN yang masih berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Myanmar. Dari negara yang disebutkan, Indonesia memiliki nasib yang lebih baik karena mereka saat ini berada di peringkat kedua klasmen. Sementara negara lainnya berada di peringkat 3 dan keempat. Tentu sesuatu yang cukup mengejutkan sekaligus progres yang sangat luar biasa dari skuad Garuda. Mantap guys. Timnas Indonesia ke depannya semakin takuti para lawan-lawannya, para tetangga-tetangganya guys. Melihat kiprah Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia membuat media Malaysia coba mengulas kekuatan Indonesia. Salah satu media yang mengulas performa skuad Garuda adalah Astro Arena. Beberapa waktu yang lalu, media kenamaan negeri jiran itu mengagumi performa timnas di babak kualifikasi Piala Dunia saat melawan Vietnam. Tak main-main, salah satu pandit mereka sampai mengakui kekuatan dari Indonesia. Mantap. Aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh. Betul, waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Selain pengakuan soal kekuatan Indonesia, pandit Malaysia ternyata juga takut jika seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini didasari atas progres Indonesia yang semakin hari semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Betul tuh. Indonesia mantap. Bahaya juga nih. Bahaya juga itu mungkin ke World Cup nih.
Lebih lanjut, tak mau kalah dengan Indonesia, Malaysia kini coba meniru dengan langkah yang dilakukan oleh tim Garuda. Salah satu hal yang coba dilakukan Malaysia adalah mencari pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Kini sudah ada beberapa nama yang masuk ke dalam kandidat. Mereka adalah Jimmy Goer, pemain U21 Arsenal, Naim Garcia, pemain Barcelona B, hingga Mats Deji, pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Wow, ternyata Malaysia juga mempunyai pemain keturunan guys yang sudah bermain di Eropa guys. Tapi ada yang sudah bermain di Arsenal guys dari U22 ya guys ya. Untuk urusan tiru meniru, Malaysia memang ahlinya. Sebelumnya mereka telah meniru langkah Indonesia. Di antaranya adalah saat Malaysia ikut-ikutan merekrut pelatih asal Korea Selatan, yakni dalam diri Kim Panggon. Selanjutnya Malaysia juga ikut-ikutan menaturalisasi pemain. Namun sayang, kebanyakan pemain naturalisasi mereka gagal total. Berbeda dengan Indonesia yang lebih efektif. Karena pemain yang dinaturalisasi Indonesia benar-benar dibutuhkan oleh Sinteyong. Malaysia sudah pernah meniru guys, menaturalisasi pemain Eropa. Tapi gagal total guys. Wah. Beda dengan Indonesia ya guys ya, yang benar-benar dipilih oleh Sinteyong. Di sisi lain, untuk Malaysia sendiri, sejatinya performa mereka di babak kualifikasi Piala Dunia tidak terlalu buruk. Mereka mampu meraih 2 kemenangan di babak awal kualifikasi. Tapi sayang, setelah itu Malaysia langsung meraih 2 kekalahan. Ya, sayang sekali. Terbaru, setelah itu asuhan Kim Panggon tersebut dikalahkan oleh Oman dengan skor 2-0. Hasil yang membuat peluang Malaysia untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi semakin berat. Apalagi lawan selanjutnya yang mereka hadapi adalah timnas Kyrgyzstan. Lawan selanjutnya timnas Malaysia adalah Kyrgyzstan guys. Ini tentunya tidak mudah guys bagi Malaysia lah. Sementara itu, melihat rekan senegaranya yang sukses bersama Indonesia membuat Kim Panggon memuji Sinteyong. Menurut Kim Panggon, Sinteyong telah menunjukkan keterampilannya sebagai pelatih jempolan. Pelatih Korea Selatan kini sangat populer di ASEAN dan telah diakui keterampilan pengembangan dan kemampuan dalam meraih hasil. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Sinteyong bersama timnas Indonesia, kata Kim Panggon pada media. Kini tinggal 2 pertandingan lagi yang bakal dihadapi Indonesia dan Malaysia di babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk Indonesia, mereka akan melawan Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara Malaysia harus bertandang ke markas Kyrgyzstan. Jika dalam itu Malaysia kalah dan Oman... Timnas Indonesia masih ada 2 pertandingan lagi guys. Nantinya timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina guys pada bulan Juni mendatang nanti guys ya. Dan timnas Malaysia akan melawan Kyrgyzstan di laga kualifikasi. Maka secara otomatis peluang Malaysia untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup. Malaysia mencoba meniru Indonesia guys. Dan Malaysia takut jika Indonesia ke Piala Dunia. Begitulah video informasi tersebut datang dari YouTube channel Hattrick dan salah satu video yang kami reaksi dengan judul Malaysia takut jika Indonesia ke Piala Dunia. Wow. Saat Malaysia akui kekuatan timnas dan siap menirunya guys. Malaysia siap kopas tiru Sinteyong. Wah. Dan ternyata Malaysia juga mempunyai keturunan pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa guys ya. Tadi ada yang di Arsenal guys. U22. Wah, ini tentunya luar biasa lah guys ya. Semoga bisa dinaturalisasi menjadi pemain Malaysia guys. Oke guys, semoga timnas Indonesia kedepannya bisa menjadi timnas yang solid, yang ditakuti lawan-lawan. Semoga semakin cemerlang, permainannya semakin apik guys ya. Dan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Tentunya semua itu akan menjadi kebanggaan untuk kita sebagai warga negara Indonesia guys. Wah, luar biasa. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.